berada di tempat ini masih dengan keadaan sehat. Oleh karena itu, kita berdoa untuk memulai kegiatan kita. Ibu minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman semua, sebelum kita mau berdoa, mari kita menyanyi satu lagu. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena punya kerjaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, terima kasih Delon yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan mengecek kehadiran anak-anak. Coba lihat di samping kiri kanan, apa ada teman yang tidak hadir? Ada. Ada absen, supaya bisa tahu. Adi Sultan. Ada Ibu. Alan. Ada Ibu. Alia. Ada Ibu. Ariel. Ada Ibu. Kostan. Ada Ibu. Jelon. Ada Ibu. Jessica. Ada Ibu. Junior. Ada Ibu. Marco. Ada Ibu. Michael. Ada Ibu. Tiara. Ada Ibu. Sarsa. Ada Ibu. Celia. Ada Ibu. Stefani. Ada Ibu. Talita. Ada Ibu. Tegar. Ada Ibu. Irman. Ada Ibu. Tristan. Ada Ibu. Troy. Sakit. Victor. Ada Ibu. Gunti. Sakit. Sakit juga. Semoga mereka bisa mendapat penyembuhan dari Tuhan supaya bisa kembali belajar bersama-sama dengan kita. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa perbedaan? Ibu mau tanya. Minggu lalu kita belajar tentang makhluk hidup. Oleh karena itu Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa perbedaan tumbuhan, hewan, dan manusia? Iya. Cara gerak, cara bernafas, cara reproduksi. Cara gerak, cara bernafas, dan cara reproduksi. Ada lagi yang lain? Ya. Cara gerak manusia dan hewan, gerak aktif sedangkan tumbuhan tidak. Cara bernafas, manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan hewan terdapat beberapa alat pernapasan. Cara reproduksi, manusia dengan pembuahan sel telur,
sedangkan hewan ada eksternal dan internal tumbuhan melalui penyerbukan. Iya. Jadi perbedaan pernapasan itu di mana? Perbedaan pernapasan Manusia. Perbedaan dari pernapasan manusia dan hewan dari paru-paru. Ada juga yang hewan itu internal dan eksternal. Lalu pada reproduksi itu ada tumbuhan itu penyerbukan. Lalu apa lagi? Yang berikut tadi pembuahan sel. Lanjut ya. Jadi yang berikut siapa yang tahu apa persamaan tumbuhan, hewan, dan manusia? Siapa yang masih ingat? Iya, Tega. Mereka semua adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, mereka semua adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, yang berikut apa lagi? Ya. Sama-sama makhluk hidup sama membutuhkan oksigen. Sama-sama makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Ada lagi, siapa? Rasa, iya. Sama-sama membutuhkan sinar matahari dan sama-sama membutuhkan makanan. Sama-sama membutuhkan sinar matahari dan sama-sama membutuhkan makanan. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu sama-sama membutuhkan makanan dan tumbuhan. Ya, baik. Yang berikut Memiliki siklus hidup dan memiliki materi genetik untuk pewarisan sifat. ya, sama-sama memiliki siklus hidup. Sama-sama memiliki siklus hidup yang mewarisi sifat. Ya, yang berikut. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah lihat tumbuhan? Tumbuhan itu hidup di mana? Di tanah. Tumbuhan itu hidup di tanah. Lalu apa saja yang dilihat dalam tumbuhan? Iya, ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Berarti hari ini Ibu mau menjelaskan supaya anak-anak dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan memahami fungsi masing-masing. Jadi anak-anak dapat belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan memahami fungsi masing-masing. Lalu yang berikut itu anak-anak diminta dapat membedakan akar, batang, dan daun. Daun itu seperti apa, akar itu seperti apa, dan juga batang itu seperti apa. Lalu dia punya jenis-jenis. Karena batang, daun, dan akar itu terdiri dari beberapa bagian. Baik. Kita masuk pada kegiatan inti hari ini. Ibu mau menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Jadi tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Manusia dan hewan itu sumber makanannya dari tumbuhan. Keberadaan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan. Kalau manusia tidak makan sayur, tidak makan beras, itu semua berarti manusia tidak hidup. Kalau hewan yang biasanya makan rumput, kalau tidak ada tanaman berarti tidak hidup. Jadi semua itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Lalu bagian-bagian tubuh tumbuhan.
Seperti yang anak-anak tahu, manusia mempunyai kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing dengan tujuan dapat memenuhi tumbuhan untuk dapat bertahan hidup. Seperti akar berfungsi untuk menyerap air. Lalu sekarang ini kita mau belajar apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak perhatikan, tumbuhan itu selalu ada akar, batang, dan daun. Ada bunga dan buah. Nah, jadi hari ini materi pertama kita Ibu akan jelaskan tentang akar. Akar bagian tumbuhan yang penting bagi tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar juga untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Jadi kalau tanpa akar, tumbuhan tidak dapat berdiri. Lalu akar ini juga dia berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Jadi yang biasa ada di dalam tanah itu akar. Akar itu yang selalu ada dalam tanah. Dan akar ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Akar tumbuhan ada akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut, perhatikan di gambar ya. Akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Perhatikan yang di sini. Biasanya kalau akar serabut dia dia punya akar itu yang lain besar tapi yang kecil ini ukurannya lebih kecil. Akar serabut itu memiliki akar utama dalam pangkal akar. Pada akar utama itu cabang-cabangnya ukurannya lebih kecil. Lalu akar yang berikut adalah akar tunggal. Akar tunggal memiliki akar utama dari pangkal akar. Pada akar utama, cabang dan ukurannya juga lebih kecil. Ini seperti contoh ya. Lalu perhatikan, akar juga bisa menjadi tempat penyimpanan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Ada yang pernah lihat wortel? Pernah. Wortel itu dia punya daun, langsung di bawah itu wortel yang ada di dalam tanah. Jadi kenapa akar disebut sebagai tempat penyimpanan makanan? Karena wortel yang di dalam tanah itu menjadi makanan. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman wortel ini menyimpan cadangan makanan di akar. Jika kalian memakan wortel, sebenarnya itu kalian memakan akar. Jadi kalian memakan wortel itu memakan akar. Lalu bagaimana jika cadangan makanan yang disimpan di akar serabut? Seperti tanaman singkong. Siapa yang pernah lihat tanaman singkong? Iya, itu yang daun ubi itu. Dia punya akar itu selalu memiliki makanan yaitu singkong. Dia bukan satu saja seperti wortel, tapi dia banyak. Nah, jadi setiap akar cabang serabut itu seperti singkong. Apa bedanya? Apa perbedaan dengan wortel? Iya, karena dia punya tempat itu tersimpan lebih besar dan lebih banyak. Lalu biasanya itu disebut dengan umbi akar. Centang dan umbi jalan adalah umbi batang. Ya,
Baik, untuk akar yang berikut kita belajar tentang batang. Salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuh batang pada jenis embrional. Fungsi batang adalah sebagai tempat untuk menyalurkan air, nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan, dan sebagai penopang bagi tumbuhan sehingga membuat tumbuhan bisa berdiri tegak. Jadi batang yang ada ini dia punya fungsinya, dia menyalurkan air. Air yang tadi akar cerah, dia yang mengalirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Dia yang mengalirkan ke batang yang kecil, ke daun, ke bunga, ke daun. Itu yang menyalurkan air. Yang akar cerah itu adalah batang. Jadi fungsi batang itu menyalurkan air dan nutrisi. Lalu penopang bagi tumbuhan sehingga membuat tumbuhan bisa berdiri tegak. Kalau tidak ada batang, pasti dia punya daun tidak bisa berdiri. Dia mau ada dari mana? Tidak mungkin langsung mau dari akar sini langsung buah dan daun. Harus ada batang. Ya, batang juga dibagi menjadi 3 kelompok. Batang itu ada 3. Yang pertama batang kayu. Batang kayu itu seperti anak-anak lihat. Kayu yang di luar atau di gambar ini anak-anak. Dia batang kayu itu batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Ya, ini merupakan batang yang keras karena dia dari kayu. Ini keras. Lalu yang berikut ada batang basah. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Itu misalnya pada batang bayam dan kancil. Ini ibu ada satu contoh. Ini dia punya batang, ini lunak dan berair. Di dalam ini ada air. Ini beda toh dengan yang batang kayu. Yang ini batangnya berair. Lalu ada yang berikut batang rumput. Batang rumput yang tidak keras, memiliki ruas-ruas nyata dan sering berongga. Misalnya pada padi, serai, dan rumput. Ini ada batang serai dan rumput. Ya, ini yang namanya batang rumput. Ini batang rumput. Dia punya batangnya tidak keras, memiliki ruas. Dia biasa lebih dari 1. Dia punya batang tuh kalau naik bukan satu, tapi dia banyak. Ini yang namanya ruas. Dia lebih dari 1. Sudah? Jadi anak-anak harus tahu batang juga ada 3 bagian, yaitu batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Yang berikut ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau proses membuat makanan pada tumbuhan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Daun juga bisa dikelompokkan berdasarkan tulang daun. Tulang daun berfungsi sebagai pembuluh darah, yaitu untuk mengalirkan air dari batang ke daun, mengalir makanan dari daun ke batang. Tumbuhan daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Lalu daun itu juga daun juga memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama itu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip itu contohnya seperti yang ibu pegang. Ini daun
Dia punya tulang daun itu menyirip. Ini yang namanya menyirip. Yang kecil-kecil ini, nah, itu tulang daunnya menyirip. Lalu ada tulang daun yang menjari. Tulang daun menjari itu seperti di gambar ada. Ibu lanjut ya. Tulang daun menyirip itu seperti pepaya. Ini dia seperti menjari. Tulang daun menjari. Jadi ada pepaya. Ibu ada ambil juga dengan daun singkong. Nah, ini daun singkong. Dia menjari. Jadi daun menjari. Lalu yang berikut itu ada tulang daun yang melengkung. Ini tulang daun yang melengkung. Lalu yang berikut tulang daun yang sejajar. Sejajar itu seperti yang ini. Dia sejajar. Ini sejajar toh? Dia lurus saja. Ini sejajar. Dia hidup nanti sejajar. Ya, jadi tulang daun itu ada 4. Tulang daun yang mangga itu yang tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip, lalu tulang daun menjari, tulang daun melengkung dan tulang daun sejajar. Yang berikut setelah daun kita mau belajar tentang bunga. Hasil modifikasi dari batang, daun, warna, bentuk, dan susunan bunga berubah sesuai dengan kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi bunga itu sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga juga berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam. Ada bunga yang ya, ada ini bunga ini sampai layu. Jadi ada bunga yang mekar. Yang bunga itu juga ada yang biasanya dia bisa jadi biji. Nah, dia punya biji itu yang bisa ditanam. Jadi bunga ini dia punya fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Yang terakhir adalah buah. Buah produksi yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Jadi dalam buah itu biasa ada tempat untuk biji. Biasanya buah itu di tengah selalu ada biji. Seperti mangga. Siapa yang pernah makan buah mangga? Iya, buah mangga itu kalau dipotong, dikupas, lalu dia punya dalam itu selalu ada biji. Lalu apel, anggur, jambu, semuanya di tengah itu selalu ada biji. Bisa Bu. Ya, baik. Setelah kita mempelajari akar, batang, daun, bunga, dan buah, sekarang ibu mau tanya anak-anak dulu. Ada yang belum mengerti? Ada? Ada Bu. Ada? Ada Bu. Sekitar pertanyaan sekitar pembelajaran hari ini. Ya, mau coba. Apa fungsi dari getah pada tumbuhan? Apa fungsi getah pada tumbuhan? Fungsi dari getah pada tumbuhan itu biasanya mengatur penguapan air. Getah untuk tumbuhan itu dia melindungi tumbuhan dari serangan hama. Jadi getah itu biasanya dia melindungi tumbuhan dari serangan hama. Lalu yang berikut, Talita. Apa peran
Terang somata. Somata itu untuk melindungi tumbuhan dari serangan hama. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah energi cahaya dan matahari untuk memasak makanannya sendiri. Jadi fotosintesis itu dari sinar matahari, dia turun ke daun, ke tumbuhan itu, jadi mereka punya makanan itu dimasak dengan sendiri. Itu yang biasanya disebut dengan fotosintesis. Baik, setelah itu ibu akan membentuk kelompok. Anak-anak perhatikan. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, akan menyebutkan bagian dan fungsi akar. Jadi ada kolom di situ, anak-anak tulis sesuai dengan anak panah yang ada. Anak panahnya tertuju pada apa? Lalu dia punya fungsinya apa? Bisa? Bisa. Bisa. Ya, ibu mempersilakan anak-anak untuk membentuk kelompok.
Ya, perhatikan kerja baik-baik, bikin yang bagus, men. Perhatikan baik-baik supaya jangan salah. Kerja yang rapi. Ya. Kerja yang rapi, yang ceril. Kerja baik-baik ya.
Ayo kerja baik-baik nah. Kerja bagus-bagus, rapi-rapi. Kamu yang paling rapi. Ya, ada yang sudah selesai. Ya kerja yang bagus-bagus ya. Presentasinya. Ayo kerja sudah. Ya, supaya yang sudah bisa kumpul. Kita mau presentasi. Ya, Bu.
Sudah semua? Sudah? Ya, mari kita akan mendengarkan hasil presentasi per kelompok. Kita mulai dengan kelompok yang pertama. Semua maju, nanti baru Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 dan akan membawakan teman saya di Seliato. Waktu dan tempat saya berikan. Daun adalah produk yang unik dari tanaman yang berbunga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang sebagai tempat jangan perhatian supaya yang bisa. berfungsi sebagai tempat fotosintesis, resisarasi sebagai alat reproduksi dengan sifat berdirinya tumbuhan menyalurkan air dan makanan pada seluruh bagian tubuh. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah serta makanan. Tempat penyimpanan cadangan makanan pada tanaman. Masih ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 1? Tidak. Lepas. Ada, iya, silakan. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, respirasi sebagai alat buah adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbuah. Ya, baik. Jadi sebenarnya itu daun sebagai tempat
fotosintestik, respirasi sebagai alat reproduksi. Lalu buah itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat biji. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Mari. Ayo kelompok 2. Ya. Ayo perhatian. Memberikan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membaca hasil diskusi. Baca sini. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, reproduksi sebagai alat reproduksi. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Bunga tempat perkembangan tumbuhan. Batang berfungsi untuk menyalurkan air ke batang. Akar untuk menyerap air di bawah tanah serta penyimpanan pada makanan pada tumbuhan. Ya. Terima kasih, sekian presentasi kami. Ada yang menanggapi kami? Persilakan. Ada yang menanggapi? Benar toh? Benar semua pas? Pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo. Terima kasih waktu dan tempat diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami akan presentasikan diskusi kami. Saya tempat dan waktu saya berikan kepada teman saya. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. Respirasi sebagai alat reproduksi. Buah adalah produksi yang tumbuh dari tempat yang berbuah serta tempat menyiapkan makanan cadangan. Perkembangan tiap tumbuhan bunga juga diciptakan dari modifikasi batang dan daun. Batang berfungsi sebagai permongkok berdiri, tumbuh, dan menyalurkan air dan menyebarkan ke seluruh tumbuhan. Akar berfungsi untuk
kasih dari teman-teman dan ibu guru, saya berikan waktu dan tempat. Saya persilakan. Pas. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ayo balik. Yang sudah presentasi bisa balik. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada kami kelompok 4 membacakan hasil diskusi kami. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis sebagai alat reproduksi. Bunga berkembang biak tumbuhan. Batang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah serta tempat penyimpanan cadangan makanan pada tanaman. Akar berfungsi sebagai penyokong berdirinya tumbuhan, menyalurkan air dan makanan pada seluruh bagian tumbuhan. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Terima kasih. Ada yang menanggapi kami, persilakan. Ya ada, ayo silakan pegang. Akan berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah serta tempat menyimpan cadangan makanan pada tanaman. Terima kasih teman sudah menanggapi diskusi kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Teman bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik. Kita tepuk semangat untuk semua dulu. Tepuk semangat. Baik, setelah kita sudah mendengarkan hasil diskusi dan presentasi dari teman-teman semua, yang berikut Ibu akan membagikan soal formatif. Anak-anak mengerjakan dan mengumpulkan kembali kepada Ibu. Untuk bagikan semangat. Dan anak-anak tulis nama, tanggal hari ini.
melingkar menurut anak-anak jawaban yang tepat. Tanggal 24 Juli 2025. Hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Ayo, kerjanya masing-masing. Setelah selesai kumpul diri. Sudah? Ayo, yang sudah kumpul ke sini. Ya, sudah. Ya. Ya, baik, terima kasih. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita masuk di kegiatan penutup. Yang pertama, Ibu mau tanya dulu. Dari pembelajaran hari ini, anak-anak, apa saja yang sudah anak-anak ketahui? Lalu, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Iya, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Lalu yang berikut, apa fungsi dari bagian-bagian masing-masing? Akar berfungsi untuk apa? Lalu batang? Lalu menyalurkan air. Lalu daun berfungsi sebagai yang berikut bisa berfungsi sebagai tumbuhan berkembang biak. Lalu yang berikut buah berfungsi sebagai ya, baik. Jadi garis besar pada hari ini bagian-bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Lalu akar itu berfungsi menyerap air dari zat hara dalam tanah serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu akar itu dibagi menjadi dua kelompok, ada akar serabut dan akar tunggal. Lalu yang berikut batang itu berfungsi sebagai
menyalurkan air dan makanan pada seluruh bagian tumbuhan. Lalu batang itu dibagi dalam berapa kelompok? 3. Lalu yang berikut daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat respirasi sebagai alat reproduksi. Daun juga dikelompokkan menjadi daun menyirip, daun menjari, apa lagi? Daun berdaun dan juga daun sejajar. Lalu bunga itu sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Lalu yang terakhir, buah itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan tempat bisa. Kalau begitu semua kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali lagi, kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa ulang. Teman-teman semua, selamat siang Tuhan. Selamat siang Tuhan. Terima kasih. Tuhan terbiasa. Saya hati ini. Matahari bersinar. Burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya. Teman-teman semua, masing-masing marilah kita berdoa. Doa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami untuk dunia, dan ampunilah kami untuk kesalahan kami seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tata. Baik, harapan Ibu besok kita semua kembali ke sekolah untuk belajar seperti Biasa. Selamat siang. Siang.